Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Edvima. Perkenalkan, nama kakak Desi. Di sini kakak mengajar mata pelajaran kimia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang termokimia. Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, nah apa itu termokimia? Nah, termokimia itu berasal dari kata termo dan kimia. Termo itu artinya panas, sedangkan kimia itu adalah reaksi kimia. Jadi dapat kita pahami bahwasanya termokimia itu adalah ilmu yang pelajari tentang hubungan antara panas dan reaksi kimia. Oke, di termokimia ini itu ada 5 subbab yang harus dipahami ya. Yang pertama yaitu tentang sistem dan lingkungan. Yang kedua itu reaksi eksoterm dan endoterm. Yang ketiga yaitu jenis-jenis perubahan entalpi. Yang keempat itu kalorimetri. Dan yang kelima itu hukum Hess. Oke, di video pembelajaran ini kita hanya membahas yaitu tentang jenis-jenis perubahan entalpi, sistem dan lingkungan, dan yang ketiga yaitu reaksi eksoterm dan endoterm saja. Sedangkan untuk kalorimetri dan hukum Hess itu nanti kita pelajari di video pembelajaran selanjutnya. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu tentang sistem dan lingkungan. Nah, apa itu sistem? Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Misalnya nih, kita mereaksikan NaOH dan HCl di dalam gelas kimia. Nah, NaOH dan HCl itu merupakan sistem, sedangkan gelas kimianya itu merupakan lingkungan. Ya, gelas kimia, udara pokoknya yang berada di luar sistem itu merupakan lingkungan. Oke, yang pertama yaitu tentang sistem terbuka. Nah, apa itu sistem terbuka? Nah, misalnya di sini kakak mau memberikan satu kasus, yaitu misalnya adik-adik lagi memanaskan air nih di suatu panci tanpa ditutup. Nah, sistem terbuka itu terjadinya perpindahan materi, itu uap airnya berpindah keluar, ya, itu disebut dengan sistem terbuka. Selain terjadinya perpindahan materi, juga terjadi perpindahan panas. Nah, di luar panci itu kita bisa merasakan panas, ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang sistem tertutup. Kalau sistem tertutup ini, adik-adik memanaskan air tapi wadahnya ditutup. Nah, di sana tidak terjadi perpindahan materi atau uap air keluar panci, ya. Hanya terjadi perpindahan panas saja. Oke, nah yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Nah, ini bisa dimisalkan seperti termos. Di dalam termos itu tidak terjadi perpindahan materi dan tidak terjadi perpindahan panas, ya. Nah, karena semuanya terisolasi di dalam termos tersebut. Oke. Nah, adik-adik, kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya yaitu tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, sebelum itu kita telah mempelajari sistem dan lingkungan. Nah, sistem dan lingkungan ini dapat menyerap maupun melepaskan kalor. Nah, kalor itu disebut dengan entalpi, ya. Kalor yang dilepaskan maupun kalor yang diterima itu disebut dengan entalpi. Oke, ketika sistem menyerap panas dari lingkungan itu disebut dengan reaksi endoterm. Nah, adik-adik, di reaksi eksoterm ini yaitu ciri yang pertama adalah sistem melepas kalor ke lingkungan, ya. Ketika sistem melepas kalor ke lingkungan itu terjadi kenaikan suhu. Nah, misalnya ini kita mereaksikan H2O dengan NaOH di laboratorium, ya. Ketika kita mereaksikan NaOH dengan H2O itu terjadi kenaikan suhu. Misalnya nih, suhu awalnya 25 derajat Celcius. Kemudian setelah kita reaksikan itu terjadi kenaikan suhu menjadi 35 derajat Celcius. Nah, itu membuktikan bahwasanya reaksi antara H2O dan NaOH itu merupakan reaksi eksoterm. Oke adik-adik, sekarang kita akan melihat bagaimana diagram entalpi dari reaksi eksoterm. Oke, nah ketika reaktan berubah menjadi produk itu perlu melewati yang namanya kompleks teraktivasi, ya. Nah, untuk menuju kompleks teraktivasi itu diperlukanlah energi aktivasi. Nah, apa itu contoh dari energi aktivasi? Nah, misalnya nih kita mereaksikan gas hidrogen dengan gas oksigen. Nah, gas hidrogen dan oksigen ini kita bakar sedikit aja, nanti akan terjadi ledakan, ya. Terjadi ledakan dan terbentuklah H2O. Nah, energi dari reaktan pada reaksi eksoterm ini energinya lebih tinggi daripada energi produk, ya. Nah, energi reaktan lebih tinggi dari energi produk, maka nanti akan menghasilkan entalpi yang negatif.
Dari mana kita mengetahui kalau itu negatif? Nah, delta H itu rumusnya adalah H produk dikurang dengan H reaktan ya. Nah, ketika H reaktan lebih tinggi dari H produk, maka nanti akan menghasilkan delta H yang negatif. Jadi yang perlu kalian ingat di sini adalah reaksi eksotom itu memiliki delta H yang negatif. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke reaksi endoterm ya. Nah, di reaksi endoterm ini itu sistem menyerap kalor dari lingkungan. Nah, kemudian terjadilah penurunan suhu. Nah, misalnya nih, kita mereaksikan antara air dengan urea ya. Kita mengukur suhu awalnya yaitu 25 derajat Celcius. Kemudian setelah kita aduk atau setelah kita reaksikan, itu terjadilah penurunan suhu, misalnya suhu akhirnya menjadi 10. Nah, itu terjadi penurunan suhu dari 25 menjadi 10. Nah, itulah yang disebut dengan reaksi endoterm. Nah, oke adik-adik, sekarang coba perhatikan diagram entalpi dari reaksi endoterm berikut ini. Nah, di reaksi endoterm bedanya dengan reaksi eksoterm ini, energi reaktannya lebih rendah dibandingkan dengan energi produk ya. Energi reaktan lebih rendah dari energi produk, maka akan menghasilkan entalpi yang bernilai positif ya. Jadi, ingat sekali lagi yang harus kalian pahami di reaksi eksoterm dan endoterm ini adalah entalpinya. Reaksi eksoterm tadi entalpinya negatif, di reaksi endoterm tadi entalpinya positif. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis perubahan entalpi. Nah, di perubahan entalpi ini, yang pertama itu tentang persamaan termokimia. Persamaan termokimia ini itu tidak jauh berbeda dengan persamaan biasa ya, yang telah kalian pelajari di kelas 10. Nah, bedanya di persamaan termokimia ini kita melibatkan yaitu entalpinya atau energi yang dilepaskan maupun yang dibutuhkan pada reaksi itu. Nah, misalnya nih, kita mereaksikan gas metana, itu kita reaksikan dengan gas oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O. Nah, sekarang untuk membaca persamaan reaksi ini, yaitu pembakaran 1 mol gas metana, ya, kita reaksikan dengan 2 mol gas oksigen, dia menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida dan 2 mol gas H2O. Ya. Pada reaksi ini itu melepaskan kalor sebesar 285,5 kJ per mol. Oke adik-adik, nah di jenis entalpi ini itu ada 3 jenis entalpi yang perlu kita pahami. Sebenarnya itu ada 4, cuman di pembelajaran ini itu yang perlu dibahas hanya 3. Yang pertama yaitu entalpi pembentukan ya. Nah, entalpi ini itu bergantung pada reaksinya. Kalau reaksinya pembentukan, berarti entalpinya merupakan entalpi pembentukan. Nah, apa itu entalpi pembentukan? Itu pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya ya. Oke. Misalnya di sini kakak contohin, kita membentuk 1 mol senyawa CH3OH. Nah, berarti itu dibentuk dari unsur-unsurnya ya. Nah, pada CH3OH itu terdapat unsur C, kemudian ada unsur H dan ada unsur O ya. Nah, untuk membentuk 1 mol CH3OH ini, kita mereaksikan 1 mol C, kita reaksikan dengan gas hidrogen, kemudian direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan CH3OH. Nah, terlebih dahulu kita setarakan dulu persamaan ini. Nah, C di sebelah kiri, C di sebelah kanan itu terdapat 1 atom C. Nah, di sebelah kiri juga 1 atom C. Nah, berarti sudah setara ya. Kemudian kita setarakan atom H. Atom H di sebelah kanan itu ada 4. Maka gas hidrogen di sebelah kiri kita kalikan dengan 2. Nah, kemudian jumlah H sudah setara kiri dan kanan. Kemudian untuk menyetarakan atom O. Atom O di sebelah kanan itu 1. Nah, di sebelah kiri itu ada 2. Supaya 1 jumlahnya, maka atom O di sebelah kiri kita kalikan dengan setengah ya. Kemudian, nah pada reaksi ini itu melepaskan kalor sebesar 239 kJ per mol. Oke adik-adik, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Maka untuk bab termokimia ini dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama itu ada sistem dan lingkungan. Nah, contoh lainnya yaitu ketika kalian menjemur kain. Nah, ketika menjemur kain itu, kainnya itu disebut dengan sistem. Sedangkan di luar itu, misalnya jemurannya, udara maupun matahari, itu disebut dengan lingkungan. Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, ketika menjemur kain ini terjadilah reaksi endoterm. Kenapa reaksi endoterm? Karena si kain itu menyerap energi dari matahari. Ya.
karena reaksi endoterm itu sistem menyerap energi dari lingkungan. Kemudian untuk reaksi eksoterm, contoh lainnya adalah ketika kalian membakar kertas misalnya. Nah, reaksi pembakaran itu merupakan reaksi eksoterm ya. Untuk itu adik-adik semua, untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Kakak akhiri video kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk guru-guru yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses pembuatan konten dan video pembelajaran ini, silahkan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Itu dari baru.